Yang ngomongin intinya mah satu Indonesia, pertama yang buka restoran durian ya DJA ini, Durian Jatuhan Haji Arif ini. Satu hari dari bukan weekend ya, dari Senin, Selasa, itu 1.000 sampai 1.500, bahkan 2.000 buah. Kalau hari istilahnya liburan, kayak weekend gitu, itu 5.000 sampai 7.000 buah. Sangat luar biasa. Rumahnya juga mau hancur segede gini, pasti orang bilang milioner. Iya. Nah, sampai sekarang rumahnya masih ada, dia nggak bangun-bangun, malah ngebangun rumah masyarakat. Hidup yang berguna itu yang berbagi sama masyarakat gitu, yang bisa istilahnya saling menolong lah kayak gitu. Kalau usaha pengen sukses itu ya tadi nggak semudah ngebalikin tangan. Seperti saya ngomong, mungkin kita kalau ngitung dari 0 sampai angka 9 itu susah payah, jatuh bangun gitu. Kalau kata saya itu sangat mudah. Kalau dari 0 sampai angka 9. Yang paling sulit apanya? Mempertahankannya. Halo kan Akuratko, gue Topan, balik lagi di program Success Story-nya Akuratko. Nah, kali ini kita ada di Pandeglang. Kemarin kita ngebahas soal perjalanan bisnis seseorang dan akhirnya alhamdulillahnya kita diberi kesempatan untuk mengunjungi salah satu tempat durian, yaitu Durian Jatuhan Haji Arif. Nah, kita sekarang lagi ketemu salah satu tokohnya, Bapak Atma. Oke. Pak, boleh dikenalin ke teman-teman Akurat? Halo, saya Atma Wijaya, putranya Pak Haji Arif yang nomor 6 ya. Jadi kebetulan saya generasi penerus yang nomor 3 ya. Nomor 3, oke. Nomor 3, jadi generasi penerus ketiga kalau saya. Nah, kalau boleh tahu lebih jauh, Durian Jatuhan Haji Arif ini sejak tahun berapa sih, Pak? Jadi berdiri Durian Jatuhan Haji Arif itu dari tahun 70. 1970. Saya belum lahir. Ya, saya juga sama belum lahir. Saya kan 77 dari juga. 1970. Kalau Haji Arifnya sendiri lahir di mana, Pak? Haji Arif alhamdulillah lahir di sini. Asli Palembang. Jadi asli Banten ya. Oke. Gitu. Kalau menurut Bapak sosok Haji Arif itu seperti apa sih, Pak? Jadi ayah itu sosok yang sangat luar biasa untuk istilahnya apa namanya mengangkat potensi daerah. Jadi dulu mah kan kita pengepul. Oh, dulu Jadi pengepul. Jadi dari masyarakat itu kalau udah musim durian dia titipkan ke ayah, suruh dijualkan gitu. Oke. Nanti kalau misalkan istilahnya udah habis, nanti kita ke petani lagi. Dan kalau selesai musim, biasanya ayah suka pinjemkan untuk ke petani, orang-orang kampung lah kalau di sini mah, buat sekolah, buat pesantren, atau buat ada istilahnya keperluan apa. Jadi ayah itu suka pinjamkan uang, nanti diambil ladangnya atau diambil hasil buminya nanti kayak gitu. Oke. Berarti Bapak ini udah generasi ketiga. Dan sekarang bisa bertahan sampai 2021. Dan alhamdulillah masih berjalan ya, Pak. Alhamdulillah. Dari 1979. Iya, dari 1970. Oh, 1970 sampai lebih 2021 sampai 2021 sekarang. masih berjalan, oke. Bisa ceritain nggak sih, Pak, awalnya Bapak Haji Arif sendiri ngebangun usaha ini tuh gimana sih? Jadi ya itu yang tadi saya bilang tadi. Jadi awal itu kita dipercaya sama masyarakat. Dipercaya sama masyarakat. Jadi ayah itu salah satu pengangkat potensi daerah yang paling istilahnya dulu mah ya paling diakui lah sama masyarakat, dipercaya juga gitu. Untuk menjalani gitu ya. Jadi dari masyarakat itu dulu mah satu kampung lah, satu kampung, terus nambah satu desa, nambah satu kecamatan, akhirnya satu kabupaten, akhirnya satu provinsi. Dan sekarang alhamdulillah jadi kita istilahnya ngambil durian itu hampir seluruh Indonesia. Jadi hampir seluruh Indonesia bisa dijangkau ya, bisa Pak? dijangkau. Itu di sini sendiri ada berapa jenis durian? Banyak sekali Banyak sih. banget. Kan di Pandeglang di sini atau kalau kita sih udah termasuknya Kabupaten Serang ya. Kalau kita ada di sini itu perbatasan antara Pandeglang dan Serang gitu. Cuman orang terkenalnya di sini hanya ngomong Pandeglang aja. Dan di sini kampungnya aja nama duren, nama kadu itu ya. Kadu itu kayak kadu engang, kadu gajah, kadu hejo. Kadu itu ya duren gitu. berarti kurang lebih Pandeglang itu identik sama duren. Iya, jadi julukannya itu dulu kota duren malah gitu. Kota duren. Gitu. Jadi kampung duren lah gitu. Kalau sekarang kota duren. Iya sih, banyak juga sih sebelum kesini tadi tuh hampir banyak ini duren, di sana duren, di sini duren. Tapi kalau ngomongin 3 duren favorit di sini tuh apa, Pak? Kalau di sini ya tembaga, mentega, mentega, ya sama duren susu kalau bahasanya yang susu. putih itu kental.
Oke. Gitu putih dia nggak kuning, tapi lengketnya sangat luar biasa. Kalau mentega itu dari sini asli? Dari sini asli. Biasanya ngambil dari petani? Dari masyarakat juga petani. Dari masyarakat. Iya. Jadi kalau lagi musim di sini itu kita dikhususkan atau diwajibkan untuk menjual durian kuning gitu. Kalau yang putih ada tapi ya rasanya harus beda gitu. Ada yang pahit, ada yang legit. Kalau pahit itu kelebihan manis biasanya. Ya orang-orang Jakarta itu yang lebih suka dia. Kalau pahit itu kelebihan manis ya Pak? Iya kelebihan manis gitu. Oh berarti awal mulanya itu sebagai pengepul ya Pak? Pengepul. Pengepul. Gitu. Jadi ngumpulin dari masyarakat Dari A, masyarakat B, masyarakat C, dikumpulin, kita yang jual. Ya, sampai sekarang juga. Sampai sekarang juga kayak gitu. Dan jadi ada yang nawarin investor untuk beli kebun. Ya dulu ayah juga nggak suka, jangan katanya kalau udah punya kebun sendiri, nanti petani nggak bisa jual ke sini. Iya. Kita ngurusin punya sendiri aja. Iya, yang dari mana-mana nggak bisa masuk ke sini gitu. Jadi ayah itu melarang untuk punya kebun sendiri. Gitu. Berarti kita bantu memasarkan para Bantu petani memasarkan. juga. Ya. Tapi cerita awalnya bisa kepikiran jadi pengepul itu kira-kira gimana sih Pak? Nggak tahu deh, ayah itu dulunya ya gara-gara dulu makan zamannya istilahnya pemasarannya kurang. Jadi Komunikasi pun masih susah ya? Susah, jadi durian itu banyak yang nggak terjual gitu kan. Zaman dulu? Zaman dulu. Ya, akhirnya ayah sebagai salah satu kata bahasa sekarang mau marketing. Betul. Pemasarannya gitu. Marketing di zaman dulu. Gitu. Zaman dulu. Sounding ke satu-satu petani. Ya, gitu. Ini mau dijualin nggak gitu? Oke, nah sampai sekarang masih terjadi sistem pengepulannya Pak ya. Nah Pak, kalau dari nama sendiri nih Pak, ini tuh benar-benar beda banget dari nama-nama yang lain gitu. Durian Jatuhan Haji Arif, nah itu kepikirannya dari mana sih Pak? Ya, jadi gini, Jatuhan itu dalam arti gini, durian itu kalau bahasa daerah di sini namanya geblugan. Namanya geblugan. Nah, jadi durian geblugan itu matang di pohon. Jadi ayah itu spesial istilahnya jual durian matang di pohon. Nah karena orang kota banyak yang ngerti apa sih geblugan, ya akhirnya tahun 99 digantilah nama jadi Durian Jatuhan. Sejak tahun 99 itu. Berganti nama dari Durian Jatuhan Haji Arif. Gitu. Kalau saya sempat belajar sedikit tentang durian gitu. Durian Jatuhan itu malah lebih enak karena proses fermentasinya di situ kan ya Pak ya? Alami gitu. Alami kan. Dari biasa mungkin rasanya bertambah manis karena jatuhannya itu kan ya Pak? Karena matang di pohon. Jadi kehebatan durian Jatuhan itu atau keunikan durian Jatuhan itu matang di pohon dalam arti kan tadi. Jadi itu sangat luar biasa rasanya. Jadi seolah-olah ya ngomongin 8 sampai 90% itu nggak bakalan kecewa. Nah kenapa ayah menamakan Jatuhan? Jadi kita khusus jualan durian matang di pohon. Karena apa? Karena menjaga kualitas tadi. Menjaga kualitas satu dirasa kan gitu. Nah, kebanyakan kan orang jual sekepan. Kalau sekepan kan paling 3 sampai 4 hari dia bertahannya kan. Kalau Jatuhan enggak, cuma 16 jam. 16 jam. Jadi 16 jam kalau besokin lagi agak kurang bagus rasanya, agak berair dikit, terus pahitnya emang lah agak nyengat dikit. Jadi untuk legit itu jarang, cuman agak berair gitu kan. Oke. Gitu. Jadi udah ibaratnya kita lihat depannya aja udah bisa dipastiin bagus lah gitu. Bagus. Ya, jadi keunikan Jatuhan itu emang sangat luar biasa. Dari pertama jatuh itu sampai istilahnya habis musim, itu kan kita di hutan 100 hari. Nah, jadi kenapa ayah dijuluki dulu istilahnya spesialis durian sempat dijuluki kayak gitu juga, Pak? Dulu mah sebutnya pawang. Pawang durian. Pawang durian, ini ada pawang macan, ini pawang durian. Pawang durian. Kenapa? Ya ayah nggak mau kalau durian diambil mentah atau disekap gitu. Karena emang resikonya durian Jatuhan itu sangat tinggi. Satu di biaya. Jadi kita nyuruh istilahnya anak-anak kampung suruh nungguin. Itu selama 100 hari kan di hutan. Ngerokok, makan gitu kan. 100 hari di hutan, dijagain pohon durian. Iya, jadi nunggu jatuh. Nunggu jatuh. Jadi kalau ada yang jatuh, kan itu harus dibayar orang-orang kampung itu. Gitu. Kalau sekepan kan durian mentah disekep itu sangat murah gitu harganya. Rasanya jadi murahnya di hutannya juga udah murah. Jadi satu kebun, ada 10 pohon, 20 pohon, kita ambil aja semua. Disekep lah. Ya itu dipaksa kan, dikarbit seolah-olah. Ya rasanya nggak sempurna. Iya, dipaksa buat tumbuh. Tapi biayanya untuk di hutan itu sedikit. Gitu. Kalau Jatuhan tadi 100 hari aja, misalkan sehari kita ngabisin untuk masyarakat atau petani 200.000 kali aja. 100 hari, 3 bulan lebih lah gitu. Kayak gitu. Ini ya Pak, ada 2 perbedaan yang bisa diambil ya. Tapi Durian Haji Arif ini demi menjaga kualitas melakukan hal seperti itu ya. Walaupun agak
sulit, tapi ya itu demi menjaga kualitasnya Pak. Tapi kalau balik lagi tadi ke belakang, soal mengenai pengepulان nih Pak. Kita Bapak sendiri ngambil dari para petani. Nah sekarang udah ada berapa petani sih Pak yang jadi supplier? Waduh, ngomongin puluh enggak juga, ratus mungkin ratusan sudah. Dari masing-masing petani? Dari masing-masing petani. Ya kalau bahasa sini mah tengkulak lah gitu. Jadi udah ke tengkulak itu dari petani ke tengkulak udah ratusan lah. Udah ratusan durian. Jadi kita tetap walaupun dari tengkulak ya tetap disortir juga duriannya gitu. Jadi nggak bisa sembarangan. Gitu. Dan yang terkenal di sini itu dari zamannya ayah sampai sekarang itu duriannya bergaransi. Nah, jadi garansinya gini, kalau misalkan pelanggan datang ke sini beli durian di sini gitu kan, ada busuk 1 pongge, ganti 1 buah durian. Apalagi nggak manis, kita langsung ganti. Nah, yang dibawa pulang sama, jadi nggak usah bawa barang bukti lagi ke sini. Jadi misalkan si A nih beli ke sini, bawa pulang 10, ada gagal 5, nggak usah bawa barang buktinya ke sini. Tinggal ngomong kita ganti. Wah saya jauh dari Jakarta, kita balikin uangnya. Iya kirim ya Pak ya. Tinggal kita balikin uangnya via transfer. Jadi kita sungguh-sungguh mau memanjakan konsumen. Karena apa? Banyak orang-orang Indonesia yang istilahnya tertipu beli durian. Cicip di tempat manis bawa pulang dingin. Saya sering ketipu juga sih. Itulah. Berarti Bapak menjanjikan itu kepada customer juga di balik itu punya apa namanya? Punya rasa percaya diri bahwa durian yang kita jual ini benar-benar bagus, makanya bisa berstatement seperti itu. Iya kayak gitu. Tapi walaupun kita udah ngeyakinin durian jatuhan itu pasti bagus, tapi tetap juga pakai garansi juga. Iya betul. Takut kan ada orang yang nggak suka gitu. Selera istilahnya customer itu kan suka beda-beda. Ada yang manis pahit, ada yang legit, ada yang pengen pulen, ada yang pengen basah, ada yang pengen kering kayak gitu. Nah kalau kita ngomongin dari segi promosi nih Pak di zaman pandemi sekarang, saya tuh sempat searching di internet, di YouTube, di apapun itu tentang durian Haji Arif. Tapi nggak ada artikel yang Haji Arifnya sendiri menuliskan di situ gitu. Malah saya lebih sering melihat itu dari YouTuber atau dari selebgram orang lain yang mempromosikannya. Gimana sih caranya? Kok kayaknya menurut saya nih, kayaknya tanpa promosi bisa sebesar ini gitu, orang taunya gitu. Iya, jadi ya itulah salah satu istilahnya keunikan ayah juga Haji Arif. Jadi kita bukan dilarang main media kan gitu. Jadi promosi di media sosial itu emang ayah melarang sekali gitu. Karena apa? Jadi kita mainnya antara mulut ke mulut gitu kan. Jadi kenapa sih kan udah zaman canggih begini kan kayak gitu. Pakai Twitter, Facebook, Instagram atau apalah kayak gitu. Cuman ya saya tetap ikuti saran ayah. Jadi kita nggak di media sosial promosinya, nanti dari mulut ke mulutnya, lebih ke faktanya, lebih ke istilahnya ke iyahnya daripada enggaknya. Soalnya kalau di media maaf ya, mungkin ya durian di sini super, kita posting misalkan kuning tebel, gitu namanya dinamain mentega. Nah pas istilahnya dari Tangerang atau dari Jakarta, dari Bogor nyampe ke sini, istilahnya nggak ada kan kecewa juga. Betul banget. Banyak misalnya kayak orang lihat satu postingan, enak nih, datang ke tempatnya ternyata tidak sesuai ekspektasi kan. Jadi kita lebih apa adanya aja kayak gini. Ya sebagus istilahnya sebagus-bagusnya orang ngomong, tetap saya bilang ya sebagus-bagusnya durian kampung lah. Gitu. Jadi ya durian kampung, durian hutan ya segini adanya gitu. Tapi ya kita punya istilahnya jaminan atau punya garansi aja gitu. Untuk dibandingin sama durian-durian yang dari luar, lebih hebat durian di luar lah saya bilang daripada di sini. Karena di sini itu konsumsinya spesial durian kampung gitu. Spesial durian kampung. Lokal lah gitu, durian hutan, nggak perkebunan gitu. Kalau maaf kalau Pak Montong, kayak Mosangging, kayak durian cane, duri hitam apa, itu kan perkebunan kan kayak gitu. Punya istilahnya apa namanya? Perusahaan atau punya punya yang outlet kayak gini dia nanam gitu. Kalau kita enggak, durian hutan aja selayaknya alam aja gitu. Betul. Ya gitu. Ya lagi musim hujan dingin ya dingin gitu kan gitu. Ya tetap nggak dijual kalau yang durian nggak ada rasanya gitu. Sebesar ini tempat seberapa besar Pak? Untuk area di sini hampir mau 6.000-an. 6.000 meter. 6.000 meter buat makan durian. Buat makan durian aja. Luar biasa. Jadi parkirnya juga lihat kan sangat luas sekali. Dan ini ada lantai 2, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, kita duduk ini di lantai 3 ini. Gitu ya, nampung sekitar 200 sampai 300 orang lah. 300 orang.
pernah sampai membludak penuh? Wah, sering sekali, Sering banget. sering banget. Bahkan yang belanja juga kita suka dipanggilin ngantri lah kayak gitu. Jadi ini ibu ini silakan maju gitu kan, silakan pilih dulu durennya gitu. Oke. Berarti dari seringnya pengunjung yang datang di sini bahkan bisa sampai penuh itu kan artinya harus ada stok durian yang kita Yang banyak stok gitu. banyak ya. Ya. Gimana sih Pak cara ngakalin stoknya itu biar semua customer bisa Kebagian bisa gitu. kebagian? Jadi gini, kalau misalkan tetap hari ini nggak banyak yang jatuh, biasanya kan yang jatuh misalkan nyampe ke sini itu sortiran nih ya, Oke. 1.000 buah sampai 2.000 buah. Ternyata kurang dari 2.000 sampai 1.000 buah. Nah paling si customer yang datang ke sini seperti rombongan 5 orang, kita kasih 3 buah durian gitu, 5 buah durian untuk bawa pulang nggak bisa. Tapi kalau lagi banyak stoknya ya mau bawa pulang, mau makan di sini sebanyak apapun ya silahkan kan kayak gitu. Soalnya inilah istilahnya keunikan durian jatuhan matang di pohon ini. Karena apa? Susah Betul. untuk mendapatkan yang bagus itu dan yang manis itu. Susah untuk dapatnya dan walaupun dapat kita usahakan biar semua kebagian. Iya kayak gitu. Jadi Tapi sejauh ini pernah ada yang datang jauh-jauh terus nggak kebagian Pak? sering sekali, sering nggak main telepon dulu kan, datang aja kan gitu ya, udah pastilah ada gitu kan. Pas datang ke sini ya daripada kita sediakan durian yang hambar, yang nggak bagus, mendingan kita bilang nggak ada. Walaupun pelanggan sendiri marah-marah. Soalnya kita kan jujur aja paling senang diomelin pelanggan itu. Berarti iya betul, paling senang karena kita tahu harus berbuat apa selanjutnya. Iya gitu. Evaluasi lah Iya kayak gitu. Oke. Tapi saya penasaran banget sebelum tempat sebesar ini Pak, awal mulanya itu segimana sih? Jadi dulu itu dari tahun 70 mungkin dari kakek ya. Yang saya ingat aja dari tahun 99 itu pinggir jalan kecil 3 kali 9. Pakai Ya biasa aja gini, gubuk Gubuk gitu, gubuk rumbia 3 meter kali 9. 3 meter kali 9 itu Iya, tahun pokoknya mah tahun berapa ya itu? Sekitar 80-an lah mungkin. Proses pelan-pelannya bisa terjadi sampai kayak gini? Ya karena banyak permintaan pelanggan aja. Banyak permintaan pelanggan. Coba katanya parkir bikin biar kami juga nyaman katanya. Terus tempat duduknya juga istilahnya bikin biar kami enak sama keluarga. Yang ngomongin intinya mah satu Indonesia, pertama yang buka restoran durian ya DJA ini, Durian Jatuhan Haji Arif ini. Dulu mah nggak ada, yang lain itu nggak ada. Jadi pertama yang bikin restoran durian ini ya DJHA. Gitu. Berarti selain jualan durian mendengarkan keluh kesah customer juga ya, Pak ya? Kayak gitu. Tapi ini bertahap Pak? Bertahap. Lantai 2, lantai 3? Enggak sekaligus. Itu dari tahun berapa? Ini berdiri yang udah segede gini, itu 2007-an. 2007? Udah ada lantai 3? Udah belum Belum. ada. Masih lantai 1. 1. Gitu. Lama kemudian tahun 2009, 10 baru naik lantai 2. Gitu. 2012, 13 baru lantai 3. Nah kalau dari sisi bisnisnya Pak, Bapak kan ibaratnya tadi cerita bertahap bikin lantai 1, lantai 2 sampai lantai 3 yang sekarang besar banget gini. Gimana sih Pak menyiasati kalau gue kayaknya harus buka tempat lagi nih gitu. Kalau dari segi bisnis kepikirannya itu gimana sih? Ya ada aja sih, cuman kan karena banyaknya istilahnya customer yang datang ke sini, terus istilahnya banyak permintaan, ya untuk meningkatkan istilahnya fasilitas ya kita harus benar-benar ada lagi. Ya ini juga nanti ke depan ya kalau misalkan ada izin Allah nanti di sini mau dibikin pusat oleh-oleh terbesar satu provinsi. Jadi UMKM satu provinsi itu adanya nanti di sini. Pusatnya ya? Pusatnya. Jadi ini juga bakal mundur lagi ke belakang nanti di lebih gede lagi gitu. Belakang juga banyak sawah-sawah. Iya sawah kan ini saya sawah punya ayah jadi 1,5 hektar ini. 1,5 hektar setengah. Sama sawah ya? Sama sawahnya. Mungkin nggak menutup kemungkinan nanti sawahnya pun dibikin ya. Durian, mungkin ya. Nuansa makan durian di tengah ya, sawah. Ya, menarik gitu. juga. Kayak edukasi lah kayak betul, gitu. Betul. Jadi itu planningnya mungkin ke depan ya Pak? Ke depan. Ngumpulin beberapa UMKM mereka bisa jualan di sini. Ya, jadi ngebantu masyarakat juga kan di sini biar nggak istilahnya pusing masarin gitu kan. Betul. Kayak keripik pisang, renginang, apalah khas Banten yang ada di sini kan. Jadi kayak kalian punya jualan apa nih? Sini bantu jualan. Kayak gitu. Ibaratnya nggak serta merta jualan sendiri tapi membantu masyarakat sekitar juga ya Pak. Ya emang dari dulunya itu. Jadi kita jangan makan sendiri katanya. Harus istilahnya berbaur sama masyarakat. Karena kasihan masyarakat dan dulu ayah sampai pupus usia juga kan beliau itu ngomong ya kayak gitu terus. Amanatnya Amanatnya gitu.
amanat apa yang paling yang teriti ya itulah, jadi kita harus bagi-bagi rezeki ke masyarakat. Jadi jangan kita dagang, ramenya jangan di kita aja. Masyarakat juga harus rame. Seperti masyarakat bukan ahli di durian gitu, ya bikinlah dodol, wajik gitu. Jadi nggak harus serta-merta durian ya udah. Iya, jadi kita di kata orang di ahli durian, ya masyarakat bikin pancake, sop duren, olahan-olahan ya durian gitu kan gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga ya Pak, dengan membantu masyarakat sekitar malah mendompleng usaha ini lebih besar lagi ya Pak. Iya, alhamdulillah sih. Kalau dari mungkin Bapak lah, sendiri kayak ada gitu. ini nggak sih Pak, kesenangan atau perasaan khusus gitu ketika membantu masyarakat untuk Ya ada sih. Jadi ya kita itu jadi ngambilnya apalah. Jadi hidup yang berguna itu yang berbagi sama masyarakat. Betul. Gitu. Yang bisa istilahnya saling menolong lah kayak gitu. yang bisa kita tolong. Ya kayak gitu tuh. Nah dari tadi kita udah ngomongin soal kesenangannya. Iya. Mungkin ada nggak sih Pak yang berbekas di hati Bapak lika-liku saat membangun ini? Sangat luar biasa kalau diomongin itu. Kalau dijabarin mungkin Dijawab panjang panjang banget. banget. Mungkin intinya Ya, lah, Pak, biar intinya yang teman-teman lebih tahu gitu. inti ya untuk istilahnya pemirsa juga. Mhm. Ya kalau usaha pengen sukses itu ya tadi nggak semudah ngebalikin tangan. Seperti saya ngomong, mungkin kita kalau ngitung dari 0 sampai yang ke 9 itu susah payah, jatuh bangun gitu. Kalau kata saya itu sangat mudah. Kalau dari 0 sampai angka 9. Yang paling sulit apanya? Mempertahankannya. Ya, betul. Jadi yang lebih inti itu ya satu amanat dari ayah yang dikasih ke saya. Kalau misalkan usaha ya tadi ulet, jujur, udah segitu aja. Ulet sama jujur. Jangan sampai kamu mengecewakan pelanggan. Betul. Karena pelanggan itu raja dari segala raja. Mungkin teman-teman belum tahu nih, dari tadi tuh Itu sebelum kita unik mulai emang di sini. dari tadi tuh kita sebelum mulai syuting kita udah makan Satu itu nampan ya, satu nampan itu ya. banyak banget ya. Iya. Ada berapa durian? Ada 3 duren itu. Ada 3 duren. Seperti bilangnya ini nggak manis nggak usah bayar. Kadang-kadang ada pelanggan yang maksa bayar gitu. Jadi udah separuhnya aja biar nggak rugi. Ya itu foto dari kita itu dari amanat dari Haji Arif. Kita terima uangnya. Nggak apa-apa Bu atau Pak makasih. Tapi nggak boleh kita ambil. Ada kotak spesial di sana, yang kotak amal kita masukin kotak amal. Karena moto ayah itu, kita jual makanan. Yang bikin aliran darah itu makanan. Nggak boleh orang nggak senang makan di sini. Tuh, yang paling terunik itu. Jadi setiap orang bilang, wah nggak manis duriannya, nggak bagus. Itu nggak usah bayar. Nggak apa-apa, kita nggak ada, unek-unek misalkan, wah rugi juga. Nggak ada gitu. Jadi bebas aja. Gitu, bebas aja gitu. Itu dari dulu zamannya ayah. Dari zamannya ayah sampai sekarang. Diterapkan. Nah, takut tadi ngomong tadi saya, ngetes aja nanti. Nanti kapan-kapan dapat seminggu bayar lah, nggak jadi masalah. Padahal duriannya enak gitu kan. Tapi kita dinampan aja, dibelah gitu, maaf ya, dibelah. Itu durian manis udah ketahuan. Walaupun kita nggak nyicip. Karena saking seringnya pegang durian kan gitu. Ibaratnya nggak usah pegang, itu manis tuh gitu. Ya kayak gitu. Soalnya saya waktu terjun ikut sama ayah itu, untuk sortir aja nggak bisa masarin itu 9 tahun. 9 tahun? 9 tahun hanya sortir aja. Sortir durian. Sortir aja 9 tahun. 9 tahun. Jadi nggak boleh masarin ke depan sana. Untuk masarin istilahnya ke customer ini durian bagus ini nggak bisa. Hanya sortir 9 tahun. Itu juga saya sampai sekarang nggak bisa. Karena durian itu raja buah, sulit ditaklukkannya. Menarik juga nih. Menariknya gini Pak, ibaratnya sebelum Haji Arif pupus sendiri, apa sih Pak cara Bapak sendiri, cara Haji Arif sendiri menggembleng Bapak sendiri gitu? Ya dengan kesungguhan itu, dengan kesungguhan. Kayak jadi tadi nyortir buah durian aja 9 tahun. 9 tahun. Doang. Ya, jadi nggak boleh ke depan. Suka gitu. iseng tuh dulu ya kan datang tuh dari petani dari motor atau dipikul kayak gini. Itu kan ratusan, kadang 500 buah, 300 buah, 700 buah. Kita sendiri yang pegang. Padahal itu durian udah wangi ini ya, udah siap potong lah, siap dipasarkan. Ayah suka iseng, dikasihlah yang nggak manis gitu, yang nggak bau. Truk, gitu. Coba sini lihat katanya, coba bagus nggak? Ini buktinya masih dingin, sortir lagi katanya gitu. Seru banget kayaknya kalau balik-balik ke belakang ya Pak. Ya, kayak gitu. Mungkin menjalani usaha di tengah pandemi ini sulitnya kayak gimana sih Pak? Ya emang ngaruh juga sih, suka dukanya. Ya satunya di pelanggan agak kurang gitu. Terus ya keduanya kita harus mematuhi peraturan pemerintah. Warga negara yang baik itu harus ikut aturan pemerintah. Sempat tutup juga. Ya sempat tutup 3 bulan kata pemerintah nggak usah buka ya nggak jadi masalah kan kayak gitu. Ya emang udah kondisinya kayak gini pandemi kan kayak gitu.
Jadi pas udah dibuka neo normal kayak gini, ya tetap pelanggan itu ya ada ngaruhnya gitu kan. Jadi biasa buat beli duren, ya lari mungkin ke buat pokok lah. Tapi ya kalau lihat mah ya alhamdulillah sih segini masih rame lah, masih luar biasa lah alhamdulillah. Karena pecinta durian edik itu udah nggak bakal bisa dikalahin. Iya, nggak bisa dikalahin. Orang kan suka durian tuh, bahkan sampai suka banget sama durian. Jadi Indonesia mah mulutnya udah nggak bisa dibohongin. Nah, sebenarnya maniak durennya ngomongin 100% udah ngomong 1000%. Luar biasa ya. Maniak durennya. Jadi lidahnya itu udah nggak bisa dibohongin. Nggak ukur manis doang gitu. Jadi harus bener-bener khas duren matang pohon itu. Nah tadi Bapak bilang ada sedikit penurunan di pandemi ini. Ngatasinnya gimana sih Pak? Yang paling kita larinya ke olahan aja. Olahan. Nah, ke olahan kayak bikin pancake, gitu, es inovasi. krim, ya, terus dodol, wajit gitu. Jadi itu disiasati ke sana. Jadi misalkan duren ini nggak laku gitu kan, ya kita bikin wajit, dodol, es krim. Itu pancake durian. ada inovasi seperti itu sejak tahun kapan Pak? Oh, udah lama juga sih, ya tahun 2010-an lah ke sana. Itu diolah sendiri? Diolah sendiri di olahan sini. sendiri. Iya, olahan sendiri di sini. Kalau dalam sehari itu bisa ngabisin berapa durian sih Pak? Jadi kalau kita ngomongin sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu satu hari dari bukan weekend ya, dari Senin, Selasa itu 1000 sampai 1500 bahkan 2000 buah. Itu 2000 buah itu sebelum pandemi. Buah sebelum pandemi. Sebelum pandemi laku 2000 buah. Itu di hari biasa. Di hari biasa. Kalau hari istilahnya liburan kayak weekend gitu, itu 5.000 sampai 7.000 buah. 5.000 sampai 7.000 buah per harinya. Nah, misalkan Sabtu ada 5.000 buah, 6.000 buah kan nggak tentu kalau jualan kan. Betul. Kalau minggunya ya bisa 7.000, bisa 6.000 sampai 7.000 buah gitu. Satu hari. Nah, itu ngomongin sebelum pandemi. Kalau pandemi ini? Kalau pandemi ini ya paling ratus lah satu hari kayak begini nih, hari biasa gitu. Ya 500, 300 sampai 500 buah gitu. Ya kalau weekendnya ya 1.000 sampai 1.500 kayak gitu. Jadi yang uniknya di sini harganya juga nggak monoton, mahal murah gitu, tapi ada musimnya. Kalau di murah itu ya di musim panen raya gitu, itu bisa murah juga. Ada yang 100.000 dapat 3 buah. Jadi ada yang 40.000, ada yang 50.000, ada yang 75 gitu. Kalau luar daripada musim ya ada yang 75, ada yang 100, 125. Kalau misalkan lagi genting nih kayak gini nih, soalnya musimnya gagal, itu dari 125, 150 kayak gitu. Tapi kalau lagi panen raya, duren yang topnya aja nih gitu, 100.000, 3 buah itu udah luar biasa. Luar biasa banget. Jadi makanya di sini pelanggannya ya udah tahu musimnya, bulan-bulannya lah seolah-olah kayak gitu. Ibaratnya pelanggan tetap ya udah hampir mau 90% di sini. 90% pelanggan tetap. Gitu. Jadi ya alhamdulillah kita sama customer dan customer juga yang promosikan di media, ya puji syukur banget ya, alhamdulillah. Ya saya ucapkan terima kasih lah gitu. Soalnya sangat ngebantu bagi kita juga. Betul. Gitu. Karena mungkin mereka bisa promo seperti itu karena mendapatkan servis yang benar-benar puas. Ya mungkin satu servisnya, kedua ya faktanya gitu. Ya faktanya. Jadi kalau misalkan jelek ya jelek, bagus ya bagus. Gitu. Kalau kita yang punya akun atau punya misalkan tadi media sosial sendiri, akun sendiri, kan nggak bagus kan kayak gitu. Nanti kita postingnya yang bagus-bagus, pas datang ke sana nggak bagus, nanti pelanggan kecewa. Lebih baik ke nyatanya aja, ke faktanya aja. Jadi ya duren kampung digagah-gagah aja ya kayak orang kampung gitu. Betul. Dihebat-hebat juga ya orang kampung. Apa sih hebatnya orang kampung? Sama duriannya juga kayak gitu. Ya gitu. Masing-masing durian itu punya cita rasanya. Tapi ya customer itu lebih suka durian kampung gitu. Lebih suka durian kampung. Lebih suka untuk customer yang datang ke sini lebih suka durian hutan katanya gitu. Mungkin dari karakter rasanya yang beda. Ya mungkin lah, tapi kalau kita mah ya tetap ya sehebat-hebatnya durian kampung. Apa sih yang dihebatin, lebih enak durian kota. Gitu. Berarti semenjak pandemi ini emang ada penurunan tapi masih bisa diatasi. Iya, masih bisa diatasi lah. Nah, menariknya teman-teman, jadi durian Haji Arif ini sebelum pandemi bisa laku 6.000 ya Pak ya? Iya, ya pokoknya sehari itu 1.000 lah, 500 sampai 1.000 buah. 500 sampai 1.000 buah. Hari biasa gitu. Sebelum pandemi. Nah, setelah pandemi itu 500 buah. Nah, mungkin teman-teman yang penasaran,
sebesar ini penghasilannya berapa sih? Nah teman-teman bisa kaliin aja sendiri gitu. Ya itulah kayak gitu. Dari harga paling kecil berapa Pak? Kalau di musim itu dari harga 40.000. Dari Ya harga 100.000 dapat 3 buah itu. 100.000 dapat 3 buah. Jadi 40.000, 50, 75 batasnya. Ada yang duren-duren super lah, 100.000, 125, paling segitu doang gitu. Kalau musim panen raya, gitu. Kalau nggak panen mah ya harganya dari 75, 100, 125. Ujung musim, ujung musim ini udah jarang lah durennya. Orang kan rebutan juga yang belanjanya itu dari 125 sampai 150.000. Kalau kita balik lagi ngomongin sosok Haji Arifnya Pak, itu kan benar-benar berarti besar banget buat Bapak sendiri. Apa sih yang pengen Bapak sampaikan untuk Haji Arif tersebut? Saya ngomongin terima kasih banyak. Jadi kesentuh juga saya ngomong kayak gitu. Saya belum bisa niru beliau. Dia usaha segede gini. Jujur ini dari lubuk hati. Bukan dia buat makan sendiri. Atau bangun rumah. Berani tanyakan sama kepala desa. Jadi masyarakat dia bangunkan rumahnya yang sudah rubuh gitu. Itu yang saya belum bisa niru beliau. Sangat luar biasa. Rumahnya cuma hancur segede gini, pasti orang bilang milioner. Nah, sampai sekarang rumahnya masih ada, dia nggak bangun-bangun, malah ngebangun rumah masyarakat. Gitu. Itu yang sangat luar biasanya itu Ayah. Luar biasa. Jadi lebih ke sosialnya itu. Sosialnya itu emang benar-benar ikhlas membantu orang tuh tulus. Betul, sangat luar biasa. Dan itu yang Bapak masih pertahankan sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu yang saya juga belum bisa menimba ilmunya dari sosial beliau itu. Sangat luar biasa. Seperti durian dingin rugi, masyarakat nggak boleh rugi. Harus diuntungkan sama kita. Sangat luar biasanya itu. Ini durian udah dingin, di gimana kamu dodol. Terus kalau nggak laku, kasih ke orang lain. Gitu. Jadi itu yang sangat luar biasa Haji Arif itu. Makanya Masya Allah saya suka terima kasihlah ke Ayah. Jadi usahanya itu nggak ngomong untung rugi. Pokoknya gua dagang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ayo gitu kan. Jadi saya anaknya sendiri gitu. Dia nggak mikirin diri sendiri. Saya suka bilang, rumah Abah kan mau rubuh, gentengnya udah pada jatuh, udah biarin. Gitu nanti juga kalau istilahnya waktunya bagus mah bagus. Tapi kenapa masyarakat lagi gitu yang nanya ke desa, Jaro kan di sini, Jaro panggil sini. Masyarakat siapa nih yang rumahnya mau dibangun katanya. Ada yang ini kan sebutnya Abah aja kan kayak gitu. Bangun. Banyak kayak gitu. Maaf saya bukan promosi gitu ya. Karena Anda tadi tanya begitu ya saya tersentuh gitu. Teman-teman Akurat, sosok Haji Arif ini benar-benar luar biasa untuk Bapak sendiri ya Pak. Dan berperan penting di lingkungan masyarakat sekitar dan sosoknya tidak bisa dipungkiri itu benar-benar luar biasa. Nah mungkin sebagai sebelum penutup Pak, 2 jenis durian yang baik menurut Bapak itu gimana sih? Mungkin tips-tips memilih 2 durian gitu. Jadi gini, jadi yang paling utama dari wanginya aja dulu. Dari wanginya. Jadi dari wanginya, udah wangi udah menandakan durian manis. Dan yang kedua itu kalau pengen dapat durian lebih oke, itu jangan beratnya. Jadi durian itu yang enteng. Jadi itu saran dari saya, enteng. Setiap enteng udah pasti menandakan tebal. Kalau durian berat itu kan bijinya yang banyak gitu kan. Gitu. Jadi banyak, ya pasti duriannya agak tipis gitu. Tapi yang paling utama wangi. Gitu. Tapi yang paling lebih utama ya di pedagangnya lah. Jujur apa enggak ini pedagangnya itu aja sih. Mungkin kalau buat teman-teman yang mau mampir ke sini ini udah pasti enak lah gitu dan bergaransi. Bergaransi nggak kecewa lah insya Allah. Mungkin untuk teman-teman Akurat di luar sana Pak, yang lagi survive sama bisnisnya, mungkin membangun atau lagi jalan di tengah pandemi ini, tips buat mereka apa sih Pak? Pokoknya semangat gitu, semangat, jangan putus asa. Karena keuletan dan istilahnya kejujuran itu yang akan mengubah segalanya. Gitu, jangan sampai sekali-kali kalian di masa pandemi kayak gini mengakali orang ngebohong sama customer. Nggak usah, itu nggak boleh kayak gitu. Jadi tetap kualitasnya dijaga. Insya Allah customer akan lebih senang lagi ke kita. Nah berarti intinya fokus, jujur, sama ikhlas. Itu aja. Oke teman-teman Akurat, nggak kerasa dari tadi kita udah ngobrol dari hujan berhenti ke hujan lagi sampai sekarang, dan
mungkin terima kasih banyak Pak udah mau luangin waktunya buat ngobrol-ngobrol. Banyak pesan-pesan juga yang bisa disampaikan ke teman-teman Akurat, dan semoga sukses selalu dan lancar-lancar usahanya, dan amin amin. Jangan lupa teman-teman Akurat untuk saksikan program Sukses Story Akurat ini setiap hari Sabtu jam 4 sore di kanal YouTube-nya akurat.co, dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media akurat.co, ada Twitter, Facebook, dan Instagram di @akuratco, dan sampai jumpa di Success Story minggu depan sama gue Topan. Pak, terima kasih.